Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairia Dwi Saputra, IPM 2023-13215 dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Sistem Informasi, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan proposal skripsi saya yang kedua, analisis kesesuaian rating usia game menggunakan metode Hybrid Natural Language Processing, Support Vector Machine, dan Role-Based Classification pada platform Steam. Baik, langsung saja saya mulai dengan latar belakang penelitian ini. Steam merupakan salah satu platform distribusi game digital terbesar di dunia dengan lebih dari 70.000 judul game dan 132 juta pengguna aktif bulanan. Skala ini menghasilkan data ulasan dan tag pengguna dalam jumlah yang sangat besar, yang sebenarnya menyimpan informasi karakteristik konten yang kaya, mulai dari genre, tema, hingga elemen opsional seperti horor dan kekerasan. Namun, di balik itu ada persoalan nyata yang saya temukan dari studi terdahulu. Penelitian terhadap orang tua di beberapa kota menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui sistem rating usia game dan jarang memeriksa konten aktual yang dimainkan anak mereka. Pada platform lain seperti Android, bahkan ditemukan lebih dari 70 kasus pelanggaran rating konten. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini bersifat lintas platform. Di sisi metode, penelitian sebelumnya sudah membuktikan bahwa NLP dan SVM efektif digunakan untuk menganalisis sentimen ulasan game. Tapi dari seluruh referensi yang saya cari, belum ada penelitian yang menggabungkan analisis user review dan tag melalui pendekatan hybrid NLP, SVM, dan role-based classification khusus untuk mengevaluasi kesesuaian rating usia pada platform Steam. Jadi inilah gap yang menjadi dasar penelitian saya. Selanjutnya, pada identifikasi dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya mengidentifikasi 3 masalah utama. Pertama, adanya ketidaksesuaian antara rating usia dengan konten aktual game pada platform Steam. Kedua, sistem rating yang ada saat ini belum sepenuhnya berbasis data dan otomatis. Ketiga, belum adanya sistem yang mampu mengevaluasi kesesuaian rating menggunakan analisis user review dan tag secara bersamaan. Dari 3 identifikasi masalah tersebut, saya menemukan 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menganalisis konten game pada platform Steam menggunakan metode NLP berbasis data, user review, dan tag untuk mengidentifikasi karakteristik konten berdasarkan dasar karakteristik konten sebagai dasar evaluasi kesesuaian rating usia. Yang kedua, bagaimana mengembangkan sistem klasifikasi rating game menggunakan metode hybrid NLP dan role-based classification untuk mendeteksi dan mengevaluasi kesenjangan antara rating yang ada dengan konten aktual game. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama, menganalisis konten game pada platform Steam menggunakan NLP berbasis user review dan tag untuk mengidentifikasi karakteristik kontennya. Yang kedua, mengembangkan sistem klasifikasi rating game menggunakan hybrid NLP dan role-based classification untuk mengevaluasi kesesuaian rating usia dengan konten aktual game. Jadi, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi 3 pihak. Yang pertama, bagi akademik sebagai tambahan referensi di bidang text mining dan machine learning. Bagi pengembang game memberikan insight terkait kesesuaian konten dengan rating yang mereka tetapkan. Dan bagi pengguna membantu mereka memahami rating game secara lebih akurat sebelum memilihkan game khususnya. Selanjutnya, di sini ada batasan masalah. Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, saya menetapkan beberapa batasan masalah. Pertama, penelitian ini dilakukan khusus pada platform Steam dengan data berupa user, review, dan tag game berbahasa Inggris yang diambil melalui proses scraping. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan NLP
dengan ekstraksi fitur TF-IDF dan model klasifikasi menggunakan support vektor mesin. Selanjutnya, role-based digunakan sebagai tahap evaluasi kesesuaian rating. Kategori klasifikasi yang digunakan dibatasi menjadi 3, yaitu safe, horror, dan violence. Dan yang terakhir, pencari ini tidak membahas analisis visual maupun gameplay secara langsung, murni berbasis teks. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, saya menelaah 24 referensi jurnal dan menemukan posisi penelitian ini di antara 4 kelompok riset terdahulu. Kelompok pertama berfokus pada analisis sentimen ulasan game menggunakan SPM dan NLP, seperti pada penelitian Alvarisi, Supriyatna, dan Putri, serta Saputra. Namun hasil-hasil ini tidak dikaitkan dengan kesesuaian rating usia. Kelompok kedua berfokus pada analisis tag dan metadata untuk keperluan rekomendasi seperti penelitian Salkanofit dan Wang. Namun fokusnya pada rekomendasi bukan evaluasi rating. Kelompok ketiga adalah studi kualitatif tentang literasi digital orang tua terhadap rating usia oleh pencari data, namun belum membangun sistem evaluasi otomatis. Dan kelompok keempat adalah deteksi pelanggaran rating konten seperti penelitian Genipedia D, namun dilakukan pada platform Android bukan Steam. Jadi kesimpulannya, dari 24 sumber yang saya telah, belum satu pun yang menggabungkan analisis user review dan tag melalui pendekatan hybrid NLP, SPM, dan role-based classification, khusus untuk mengevaluasi kesesuaian rating usia pada platform Steam. Disinilah posisi kontribusi penelitian saya. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Berikut adalah kerangka pemikiran penelitian ini yang menggambarkan alur proses secara konseptual. Yang pertama, prosesnya dimulai dari pengumpulan data user review dan tagging melalui scraping. Data tersebut kemudian melalui tahap text processing berikuti cleaning, cleansing, dan stopword removal. Selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur numerik menggunakan TF-IDF, lalu diklasifikasikan menggunakan algoritma support vector mesin atau SVM. Selanjutnya hasil klasifikasi ini kemudian dievaluasi menggunakan role-based classification untuk menentukan apakah rating usia game tersebut sudah sesuai dengan konten aktualnya atau tidak. Selanjutnya di sini ada metode yang digunakan. Metode penelitian ini merupakan kombinasi dari dua pendekatan utama. Yang pertama, Natural Language Processing atau NLP digunakan untuk menganalisis text user review. Tahapannya meliputi text cleaning, cleansing, dan stopword removal. Dilanjutkan dengan fitur extraction menggunakan TF-IDF dan klasifikasi konten menggunakan SVM. Output dari tahap ini adalah label konten, safe, horror, atau violence untuk setiap game. Kedua, role-based classification digunakan untuk mengevaluasi hasil klasifikasi tersebut dengan membandingkannya terhadap tag game dengan aturan berbasis metadata konten. Keduanya adalah mendeteksi ketidaksesuaian antara hasil prediksi SPM dan kategori konten berdasarkan tag, sehingga menghasilkan status akhir berupa rating sesuai atau rating tidak sesuai. Jadwal penelitian. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 4 bulan. Bulan pertama difokuskan pada pengumpulan data, dilanjutkan dengan preprocessing data yang berlangsung hingga bulan kedua. Proses modeling menggunakan TF-IDF dan SPM dilakukan pada bulan kedua hingga ketiga. Evaluasi menggunakan role-based dilakukan pada bulan ketiga, dan penulisan laporan akhir dilakukan pada bulan ketiga hingga keempat. Sebagai kesimpulan, ada 4 poin utama yang saya sampaikan. Yang pertama, persoalan nyata. Rating usia game pada platform Steam berpotensi tidak sesuai dengan konten aktualnya dan hingga saat ini belum ada mekanisme evaluasi otomatis yang berbasis data untuk menentukannya. Kedua, solusi yang diusulkan. Penelitian ini mengusulkan pendekatan hybrid yang menggabungkan natural language processing, PDF, support vector mesin, dan role-based classification untuk menganalisis user review dan text game secara bersamaan. Ketiga, kontribusi penelitian pendekatan ini mengisi kesenjangan dari 20 studi terdahulu yang belum pernah menggabungkan analisis
analisis, review, dan tank untuk evaluasi kesesuaian rating SPA, khususnya pada platform Steam. Dan yang keempat, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademis sebagai referensi teks mining dan machine learning, bagi pengembang game sebagai insight kesesuaian konten, serta bagi pengguna dalam memahami rating game secara lebih akurat. Demikian presentasi proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari proposal ini masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.